Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 6 Mei 2021. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, berkuasalah di tengah-tengah kami, di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 1 sampai ayat 33. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya Ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seseorang dan bertanya, "Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu?" Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan.
Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku. Pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita hari ini, bergaul akrab dengan Tuhan. Sikadamak Puang Matuah. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, bergaul akrab dengan seseorang akan membuat kita mudah memahami apa yang orang itu rasakan, mudah mengerti apa yang orang itu katakan, karena keakraban yang kita bangun membuat komunikasi kita berjalan dengan baik. Petrus dan Kornelius memperlihatkan adanya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hal itu terlihat dari kehidupan Kornelius yang takut akan Allah, dengan memberi sedekah serta senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika malaikat Allah berbicara kepadanya, ia merasa takut dan berkata, "Ada apa, Tuhan?" Namun dalam ketakutan itu ia mempersilahkan malaikat Allah berbicara kepadanya. Kedatangan Petrus disambut oleh Kornelius beserta sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan melalui Petrus. Kehidupan Petrus juga memperlihatkan adanya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sebagaimana bacaan kita memperlihatkan bagaimana Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa, serta melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya untuk menyambut ketiga orang suruhan Kornelius, serta mengikutnya menuju Kaisarea. Karena hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka Petrus dapat mengerti maksud penglihatan yang ia alami di Yope, yakni tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir, sebab semua orang sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka yang perlu kita lakukan adalah berupaya membangun kehidupan yang akrab dengan Tuhan lebih dari apapun. Ambillah waktu untuk terus berdoa kepada Tuhan sambil melakukan kehendak-Nya dalam hidup keseharian kita. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi, kita jumpai saat ini, apapun yang sedang kita gumuli, atau dalam perjalanan kehidupan ini dalam suka ataupun duka, susah atau senang, teruslah bergaul akrab dengan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.